Desir pasir di padang tandus, segersang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumit. Terima kasih. Bungkus. Kalau di kedokteran itu ada yang namanya sarkopenia, di mana kalau otot-otot kita itu tidak kita gerakkan, kita aktifkan, maka otot-otot kita itu loss akan hilang. Itu namanya sarkopenia. Mengapa pada orang tua kita menjadi kecil, kita menjadi pendek, itu karena sarkopenia tadi. Sehingga untuk itu kita harus menjaga agar otot-otot kita itu semua diaktifkan. Jadi kalau sholat ya sambil badannya ditekuk-tekuk kanan kiri, otot-otot mana yang tidak pernah diaktifkan ya diaktifkan. Jadi itu dilatih lah, tapi dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian kita selalu
ucapan terima kasih dan maaf itu terlontar setiap saat. Itu jangan sampai kita melakukan apa-apa terima kasihnya belakangan ya. Jadi kata-kata terima kasih dan maaf itu merupakan kata-kata yang paling di ujung mulut. Begitu ada sesuatu terima kasih. Kalau ada sesuatu yang maaf itu menjadi sesuatu yang embedded dalam diri kita dan janganlah kita berpikiran negatif. Kita selalu berpikiran positif. Kemudian kalau makan janganlah kita sampai kekenyangan. 80% saja. 80% kenyang itu harus sudah cukup. Di situ karena ada yang namanya itu clock waktu untuk epigenetic clock namanya. Jadi di situ itu termasuk kebiasaan makan yang baik, kebiasaan makan di mana sekarang kan kita juga tahu bahwa banyak orang melakukan kegiatan yang disebut dengan puasa intermittent. Puasa intermittent ya. Puasa intermittent itu 10 jam. 10 jam baru makan, 10 jam baru makan. Itu ternyata bisa mengaktifkan, kalau saya orang yang meneliti di molekuler itu, ternyata itu bisa mengaktifkan satu kegiatan sel yang akan mengistirahatkan, kemudian setelah itu baru diaktifkan, yang mana itu bisa menyebabkan usia longevity kita, apa itu panjang umur. Jadi di situ. Jadi ada nanti kapan-kapan kalau kita ada waktu kita bahas lagi apakah 10 step dari kinai itu nanti itu menjadi apa ya, mungkin kegiatan kita setiap hari mungkin ya paling tidak kita lihat kayak gini kita juga kayak gini. Jadi yang biasanya kebiasaan yang tidak baik yang tidak harus dilakukan kita sekarang dengan membaca itu menjadi tahu bahwa kalau kita makan jangan kekenyangan 80% cukup. Dan sudah tua kita dengan usia kita sekarang sebaiknya kita hindari gula, kita kurangi karbohidrat, perbanyaklah serat. Jadi yang terbaik pada kita itu apakah diet Mediterranean itu banyak-banyak makan biji-bijian, katanya itu berapa kalori itu sama dengan antioksidan sekian. Kemudian apa ya, sayur-sayuran banyak serat itu akan mengandung banyak vitamin dan akan mengurangi serat lemak. Jadi itu semua ada manfaatnya. Jadi saya kira masing-masing kita ini punya sendiri-sendiri. Dan alhamdulillah saya tuh juga sudah diperiksa nih, kalau mau nanti juga kita bisa sampaikan pada teman-teman. Saya sudah diperiksa melalui saliva, melalui air ludah saya. Diperiksa mengenai keadaan genetik saya. Keadaan genetik saya itu gimana? Nah kebetulan karena saya dijadikan model ya, jadi akhirnya tidak bayar. Kalau bayar berapa sih rahasia? Ya udah nanti kalau gitu teman-teman saya kalau boleh ya dikasih murah loh gitu. Jadi ketahuan di situ, jadi risiko apa pada saya. Jadi misalnya saya ternyata saya itu punya risiko kolesterolnya tinggi. Kalau gula kayaknya mudah-mudahan tidak, kemudian kalsium mudah-mudahan tidak, tapi kolesterol tinggi sehingga ada risiko untuk penyakit jantung. Jadi oleh karena itu lalu sarannya apa? Lalu disarankan begini, olahraganya begini, makannya seperti ini, tidurnya harus seperti ini gitu. Jadi itu menjadi kita bisa merubah gaya hidup. Dan ternyata bahwa usia panjang atau penuaan itu kan sudah diprogram namanya epigenetic clock itu. Tapi dengan kita memodifikasi lifestyle kita, gaya hidup kita itu kita rubah, maka kita bisa mengpospon atau menunda penuaan itu. Jadi bisa mereverse atau paling tidak malah ini juga bisa di reverse menjadi muda lah. Itu mungkin dengan stem cell atau dengan produk-produk stem cell itu menjadi sesuatu yang juga menarik. Jadi itu sedikit cerita barangkali bermanfaat untuk kita, dan marilah ini pertemuan yang seperti ini kita ulangi lagi karena memang ternyata memberikan dampak yang positif. Dengan bertemu ini kita ketemu teman-teman, kita bisa happy, kita bisa sharing dan yang bagus-bagus, nggak usah mikir yang jelek-jelek, ambil positifnya saja.
Nah itu mudah-mudahan membuat kita menjadi lebih sehat dan panjang umur. Itu matur nuwun. Jangan lupa terima kasih. Saya minta maaf. Minta maaf agak kepanjangan. Jadi kalau tadi kita bangun langsung lompat kalau sudah tua jangan. Enggak. Kalau itu kan jantung yang tadinya berdenyutnya pelan-pelan, tapi kan disuruh karena jantung itu harus memompa darah untuk sampai ke otak kan. Kalau bangun kan otaknya di atas. Nah ini rapat, malah cepat jantung itu. Jadi kalau sudah tua gini ya bangun tidur duduk dulu ya mulai dulu gitu ya baru sampai ke kamar mandi lah gitu. Jangan cepat-cepat ini ya jadi raya beda. Jadi tadi soal makan memang Nabi kan mengajarkan berhentilah makan sebelum kenyang ya. Makanya sudah apa ya gitu kan ya. Jadi itu sudah mungkin sudah apa ajaran secara global mungkin universal. ajaran samawi sama gitu memang harus begitu. Tapi yang penting ya kita tidak boleh kehilangan kebahagiaan di masa tua. Nah ini barangkali kita setiap ketemu ini nanti kita atur acara yang ya, seperti ini ada apa sedikit ilmu menghadapi masa tua itu kemarin tuh pingin saya begitu tapi nggak kesampaian karena salah yang dipanggil. Kalau saya mutakin berdasarkan semangat profesor padahal yang saya ingin itu saya mutakin fisiologi gitu kan orangnya orang Jogja gitu. Tapi dia kok nyanggupi waktu itu biaya. Iya, tapi lupa hari ini dia kalau ada itu lupa. Tadi tak, jangan lupa. Terus telepon waktu sorry saya lupa. Ya itulah ya. Nah, nanti kita pikir ya kita apa kira-kira sudut apa yang enak ya perlu apa kita roasting ya. Jadi kita dari roasting kan punya roasting gitu kan ya, kita kan nggak ngerti yang namanya roasting. Tapi kan Dani nggak melu. Anak klepetan aja itu. Jalan terus ya. Ya. Gitu ya. Iya. Nah, itu sampai menuju situ dia bilang dulu. Kira-kira. Jadi nanti kita akan apa? Saweran ya. Kita saweran Pak Nganyong di nah, hasil saweran itu ya seberapa lah silakan mau mengisi berapa itu akan menjadi kas Awal. 866 ya. Nggak punya gas ya. Ya kasnya itu kalau Nggak punya gas gitu ya. Nggak punya. Ada kok di itu dibutuhkan. Oh iya, itu kan passing 4 mana banggo acara 4 mana berenang. Karo beasiswa saya. Sudah ada yang mikir gitu ya. Jadi santai aja. Yang penting saweran untuk apa? Kas ya, untuk ya nanti kalau ada keperluan apa tinggal apa melakukan. Nanti biar dikumpulkan disimpan oleh Nganyong. Ada yang ada siap. Jadi